Hai, selamat pagi. Hari ini kayak kurang fit, kurang enak badan. Dari kemarin kayak pening gitu. Ya, alasannya nggak kerja dan nggak masuk sekolah sekarang. Siapa yang di sini kalau bangun tidur wajib minum? Ya siapa? Hands up. Karena kalau bangun tidur kayak tenggorokan kering banget kan. Bangun tidur tanpa air putih kayak nyeki diri sendiri kayak entah, kebiasaan gue nyiapin air minum di dekat tempat tidur, dan itu wajib, kalau enggak cari mati lah. Ayo kita awali hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul, kita awali hari ini dengan pikiran positif walaupun badan tidak fit. Notes hari ini, ayo beraktivitas, let's go. Pagi ini disambut dengan rintihan salju. Rintihan? Apa itu rintihan? Butiran salju maksud gue. Gue paling benci salju. Jujur, kenapa? I'll show you all. Here you go. Look at that. All is covered by snow. Right side and even left side. Look at the sky. The sky. I mean the sky, Andre. Andre, the sky. The sky. No! I said the sky. Yeah, here you go. Look at the sky. It looks so terrible. So horrible. Abu-abu gitu. I just miss it. Sunshine. I just miss it. Sun, where have you been? Please. Hal yang paling gue benci adalah apa? Doing dish. Pagi-pagi udah disambut dengan hal-hal seperti ini. You know, I just wanna say, what the fuck? Tapi gue realize kayak, okay, calm down. Everything's gonna be okay. It's just a little shit. Don't make it so dramatic, right? And let's do it, motherfucker. Let's go. Oke, kita cuci piring. Tapi tunggu. Tunggu. Perut gue sakit. It's the time. Shout out to Maria. I love her. Ini waktunya buat apa? Toilet schedule. You know what I'm saying? Siapa yang pagi-pagi harus ke toilet? Wajib ya. Mau itu before breakfast or after breakfast, wajib langsung ke toilet. So, hurry up. Let's go. No, don't come in. Leave me alone. Yeah, leave me alone. I don't wanna show you how do I shit. No. Bye. Mau cuci piring, tapi kayak bad mood mulu beserta Andre. Ya, agar itu mari kita karaoke time. Karaoke. Let's play that shit on. When will I see you again? Living on goodbye, not single word was said. Why don't you remember? Said, don't you remember the reason you loved me before? Baby, please remember me once more. When will I see you again? Cause I miss you, babe. Breakfast first, doing shit later. Bikin yang simpel aja. Gue tipe orang yang gue gak mau masak yang ribet-ribet. Kenapa? It takes time. Cause what? Time is money, babe. Time is money.
Sayang, kita bikin pancake. Lumayan ya, walaupun agak sedikit kosong. Lumayan ya, approve ya, bisa masak ya. Selamat makan. Approve. Look y'all, I wanna say, bitch, you good. Fuck off. On the way ke puskesmas. I hate winter, to be honest. Karena jalanan licin, dingin, dan barengi angin, langit. It looks so terrible. Is it grau aus, ne? What the fuck? Kenapa ini orang suka banget demo ya? Pada mogok kerja mereka. Tolonglah. Tapi bagus sih, setidaknya mereka kasih tahu dulu kita kan sebelum demo. Good job. Tapi enggak juga sih. Susah kita kemana-mana say. Ash. Perlu punya mobil gak sih? Holy cow. Tadi gue udah bilang bakal ada demo dan transportasi pada mogok kerja. Dan ternyata itu untuk hari ini. What the... Baby, I gotta go to the doctor. You gotta be kidding me. Fuck thing. Buat semuanya selalu update informasi ya. Yang kayak gue tak patut dicontoh. Gue gak tahu bahwa hari ini bakal ada demo transportasi. Jadi cuma ada bus aja. What the... Jangan kudet lo ya. Tetap harus selalu update. Andre. Nah ya, balik lagi ke apartemen. Home sweet home. I'm coming home. Akhirnya tidak jadi ke dokter. Tapi gue mau share sesuatu yang gue pasti ini sangat berguna buat kalian. Khususnya buat orang yang mau ke negeri perantauan gitu ya. Khususnya di Eropa. Khususnya lagi perihal puskesmas ya. The klinik gitu ya di sini. Pertama, di pelosok dunia manapun tetap sama ya. Kesehatan adalah hal yang paling utama. Maka dari itu sebelum kita bepergian, berimigrasi gitu ya, pastikan kita harus punya apa itu? Asuransi kesehatan gitu. Itu sangat basic. Kita udah tahu lah ya. Dan khususnya di sini di negara tercinta ini, Jerman ya. Belajar dari pengalaman gue, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian di puskesmas tujuan jauh-jauh hari sebelum kalian sakit. Kenapa? Karena di sini nggak bisa dadakan say. Seperti pengalaman gue, bahkan gue ditolak pada saat sakit gara-gara gue dengan seenak jidatnya masuk ke sebuah klinik dan belum terdaftar di klinik tersebut. Dan gue disuruh cari klinik yang masih kosong, daftar di sana gitu. Dan gue kelabakan cari klinik namanya Praksis di sini yang bisa nampung gue kasarnya, dan akhirnya ada gitu. Dan tetap harus bikin jadwal appointment seperti itu. Terus Andre, gimana obatnya? Sepengalaman gua gini. Sebelum kita tanda tangan kontrak asuransi, kita harus lihat term and condition-nya gitu. Karena
kasus di gue, nggak semua obat di cover sama asuransi, hanya obat-obat tertentu saja. Dan bahkan pernah kejadian di gue, vitamin, obat basic kayak ibuprofen, paracetamol, nah nggak mereka cover dengan berbagai 1000 alasan gitu. Aneh kan gitu. Dan ya, sistemnya ada 2, cara nebus obatnya. Setelah kita berlangganan asuransi kesehatan, pasti kita dapat kartu asuransi ya. And kita bisa nebus obatnya pakai kartu itu, tinggal datang ke apotek, kasih kartunya, dan resepnya udah ada di dalam gitu. Atau dari puskesmasnya ngasih resep dalam bentuk kertas. Dan sebelum lo nebus obat, tanya dulu ke apotekernya, Mbak, Mas, sorry nih, ini obatnya di cover sama asuransi atau enggak ya? Karena kejadian di gue enggak nanya, dan tiba-tiba nih Mbak, gue mau nebus obat gitu ya. Mas, totalnya 30 euro. Lah. Mohon maaf, saya sudah bayar asuransi per bulannya, otomatis telah terpotong dari rekening ya. Kenapa gue harus bayar gitu? Itu gue nggak baca term and conditionnya, salah di gue. Dan kalau kita bicara perihal dunia kerja, ini penting dengerin ya. Kalau kita sakit, wajib kasih info ke tempat kerja, ya tentu logis gitu ya. Dan tergantung perusahaannya seperti apa, kulturnya. Kebanyakan kultur di sini kita harus namanya Krankenmeldung, pemberitahuan sakit di hari H, atau lebih bagusnya 1 hari sebelum jadwal kita kerja. Pertama, via telepon, dan kedua, setelah telepon, kirim email ke mereka kayak gini. Dan setelah lo dapat surat sakit dari dokter, kalau di sini kita nyebutnya dengan Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, atau kita singkatnya DAU. Jangan lupa kirim via email ke manajer kalian dan CC ke HR. Karena kejadian di gue lupa mencantumkan CC ke HR, akhirnya gue dapet Abmahnung atau surat teguran dari mereka ya. Andre, lo sakit, kenapa lo nggak kasih tahu gue? Buset dah, harusnya lo kirimin gue surat sakit lah dari dokter gitu. Kenapa lo nggak kirim? Dan gue tembal, lah, udah kirim kok ke manajer si A. Emang si A nggak ngirim ke lo? Kayak blunder jadinya. Maka dari itu, biasakan menggunakan email dan CC ke petinggi-petinggi yang bersangkutan. Jangan kayak gue. Asiat, ya. Hey y'all, I wanna thank you for watching me on this episode, right? Daily Report episode 2 finally. Ya, pembelajaran yang bisa dipetik hari ini adalah pertama, jaga kesehatan. Kesehatan adalah hal yang paling utama, ya. Kedua, daftarkan dirimu asuransi sekarang juga. Cover dirimu dengan asuransi, ya. Ketiga, jangan lupa daftarkan dirimu lagi kan, ke puskesmas tujuan atau ke klinik tujuan. Jangan sampai kayak gue sakit ditolak klinik A, B, C, D dan akhirnya repuh sendiri gitu ya. Dan keempat, terakhir, harus selalu update. Jangan kayak gue kudet ya. Hari ini ada demo dan kenapa gue gak tahu, harus selalu baca berita sih ya. Salah gue. Sehat selalu untuk kita semua dan jangan lupa bahagia. Enjoy your life. See you next time. Bye. Be positive. Be you. Beyond.